السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sesuatu di alam semesta ini melainkan memiliki hikmah dan tujuan. Tidakkah kita perhatikan Allah mengutus angin, Allah menjadikan angin ini berhembus sehingga dengannya kita merasakan kesejukan. Dengan angin yang berhembus ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan molekul-molekul air, titik-titik air naik ke atas, ke udara hingga akhirnya terhimpun menjadi awan. Kemudian awan yang satu bertabrakan dengan awan yang lain hingga terbentuk awan yang lebih besar. Dan tatkala awan ini menjadi berat, awan ini pun menurunkan tetesan-tetesan hujan. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan bagi manusia. Allah menumbuhkan tanaman dan berbagai macam tumbuhan. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Yasin. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Demikianlah di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri adalah tanah yang sebelumnya kering dan gersang, yang tidak ada tanaman di atasnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala antarkan awan kepadanya. Lalu awan ini menurunkan tetesan-tetesan air yang menerpa tanah tersebut hingga akhirnya mengeluarkan tanaman, hingga akhirnya para petani yang telah menanamkan benih di dalamnya, biji-biji dari bibit tanaman, biji-biji tersebut mengeluarkan tunasnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak ada satupun yang Allah ciptakan di alam semesta ini melainkan memiliki tujuan dan hikmah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan dari ucapan orang-orang yang menggunakan akal mereka di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ketika mereka mentadaburi apa yang ada di alam semesta ini, mencermati dan memikirkan penciptaan alam semesta ini, mereka pun mengatakan, Ya Allah, tidak ada satupun dari setiap inci yang ada di alam semesta ini yang Kau ciptakan melainkan memiliki tujuan dan hikmah. Tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan, Ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika seekor lalat yang kita perhatikan, setiap kita melihatnya merasa jijik, bahkan tempatnya hanya berada di sampah dan tempat-tempat kotoran lainnya, akramakumullah. Kita melihatnya seakan-akan itu hal yang sepele. Tapi ketahuilah, di dalam penciptaan lalat yang sangat kompleks ini terdapat tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lalat tersebut memiliki tujuan di dalam rantai kehidupan manusia. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan. Kalau seandainya lalat yang begitu hina di mata kita, tapi ia juga memiliki peran di dalam kehidupan ini. Dan tidaklah Allah ciptakan melainkan memiliki tujuan dan hikmah.
Lalu bagaimana dengan penciptaan manusia yang begitu kompleks dan sempurna? Allah berfirman dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam bentuk dan rupa yang paling sempurna. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan penciptaan manusia, maka ketahuilah tidaklah penciptaan yang sempurna ini untuk perkara yang sia-sia, atau Allah tidak sengaja dan hanya bermain-main menciptakan manusia. Kalla, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia untuk hal-hal yang bermain-main. Allah ciptakan manusia untuk tujuan yang sangat agung dan hikmah yang sangat besar, yaitu agar manusia ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan bagi manusia, Allah tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi agar dinikmati oleh manusia. Dengannya mereka survive dalam kehidupan dunia ini agar mereka bisa merealisasikan tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Jathiyah, "Wa khalaqalakum wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Dan Allah tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya untuk kalian agar kalian bisa hidup, bisa melanjutkan perjalanan kalian hingga akhir dari ajal kalian, agar kalian bisa survive dengan fasilitas yang Allah berikan. Kalian pun bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian makan dari rezeki Allah, badan kalian menjadi kuat, daging kalian tumbuh, tulang kalian pun semakin kokoh. Dengannya kalian ruku', berdiri, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan Allah ciptakan kita, dan itulah kenapa ada fasilitas di muka bumi ini dari segala apa yang kita saksikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sayangnya, sebagian dari manusia tidak memahami realita ini dan tidak mengetahui apa hikmah dan tujuan mereka berada di muka bumi ini, sehingga mereka menyangka semua fasilitas yang diberikan itulah tujuan hidup mereka. Segala fasilitas dunia yang penuh dengan hal-hal yang menyilaukan, itulah yang menjadi target hidup mereka. Sehingga kalau mereka ditanya pada usia 40, pada usia 50, mereka hanya akan memamerkan pencapaian mereka di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan di antara mereka ada yang secara realitanya tidak sanggup, gaji mereka tidak cukup, pekerjaan atau profesi mereka tidak bisa menyangga lifestyle mereka yang terlalu tinggi. Mereka pun terkadang karena menjadikan fasilitas dunia ini sebagai tujuan dari kehidupannya, mereka pun terkadang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'allahu salamah wal afiyah. Padahal kalau seandainya seorang memahami kehidupan dunia ini, tentunya dengan bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan paham apa sih sebenarnya tujuan dan kenapa kita berada di muka bumi ini dan bagaimana agar kita bisa selamat. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Dan ketika seorang memiliki gaya hidup yang berlebihan, pada akhirnya dia pun akan berakhir dengan kebinasaan. Sebaliknya seorang yang benar-benar menundukkan dirinya di hadapan Allah dan tidaklah ia mengarungi kehidupan ini kecuali dengan bimbingan Allah, maka mereka itulah yang selamat di kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjadikan fasilitas dunia ini sebagai tujuan dan orientasi kehidupannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dia tidak akan pernah merasa tenang dengan satu perkara. Akan terlalu banyak di kehidupan dunia ini yang membuatnya terus menjadi buas, tidak pernah puas dan tidak pernah berhenti. Tidakkah kita perhatikan seorang yang bercita-cita memiliki rumah, keesokan harinya setelah dia memiliki rumah, dia akan terus berpikir untuk mendapatkan kendaraan yang mewah. Setelah itu dia akan berpikir untuk yang lain dan seterusnya. Hingga akhirnya kematian mendatanginya dalam keadaan dia belum selesai dari menunaikan ambisinya. Nas'allahu salam wal afiyah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan dan orientasi kehidupannya, Allah akan cerai-beraikan urusannya, tidak akan pernah selesai dan kelar urusannya. Kemudian yang lebih parah,
Allah jadikan kefakiran, selalu butuh, selalu merasa miskin, dan selalu merasa tidak memiliki, itu berada di depan matanya. Sehingga sebanyak apapun fasilitas yang ia miliki, sejumlah apapun saldo yang ia miliki di bank misalnya, maka tidak akan pernah memuaskan hawa nafsunya. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min adh-dhahab, labtagha ilaihima thalithan, wa ma yamla'u jawfahu illa at-turab." Kalau seandainya manusia memiliki dua lembah berisi emas, hal tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi ambisi dan cita-citanya. Niscaya dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa bodohnya orang tersebut tentang kehidupan dunia dan betapa minimnya pengalaman tentang realita kehidupan dunia ini. Ketahuilah, tidak ada yang akan menutup dan menghentikan ambisi orang tersebut kecuali tanah kuburan yang telah menutupi mulutnya. Nasallahu salamul afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Padahal ketika dia menjadikan seluruh hidupnya all out untuk mengejar dunia, itu pun tidak akan menambah sedikit pun dari rezeki yang sudah Allah catatkan untuknya. Tidak akan menambah sedikit pun dengan skill yang ia pelajari, dengan segala pengalaman yang sudah ia miliki, tidak akan melebihi apa yang sudah Allah catatkan akan menjadi rezekinya di dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammah, jama'allahu amrah." Siapa saja yang menjadikan tujuan dan orientasi kehidupannya di dunia ini adalah untuk mengejar akhirat, semua fasilitas yang ia dapatkan, ia bukanlah orang yang malas-malasan hidup di dunia ini. Ia orang yang bekerja, ia orang yang produktif. Profesinya di dunia, mungkin dia seorang pedagang, mungkin dia seorang pegawai, mungkin dia seorang petani. Apapun profesi yang halal, dia jalani. Tapi itu bukan tujuan, itu hanyalah wasilah agar dia bisa mendapatkan makanan, minuman yang akan membantunya untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah memanggilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjadikan tujuan hidup dan orientasinya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan perkaranya. Walaupun gaji yang ia dapatkan sedikit, ia merasa cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala juga akan membantu orang-orang yang berada di sekitarnya, baik itu istrinya, anaknya, diberikan rasa qanaah. Betapa banyak orang yang mungkin gajinya sangat minim, tapi mereka memiliki istri yang merasa cukup, tidak menuntut hal-hal yang berlebihan, memiliki anak yang juga merasa cukup, tidak menuntut hal-hal yang berlebihan, hingga akhirnya gaji yang minim ini pun mencukupi keluarganya. Tapi sebagian kita dapatkan orang yang hartanya bahkan miliaran, tapi istrinya menuntut tas mewah yang miliaran, anaknya menuntut A, B, C dan seterusnya yang tidak ada habisnya, hingga akhirnya menuntut sang ayah ini melakukan korupsi, nasallallahu salam wal afiyah, hingga akhirnya menuntut sang ayah ini untuk bekerja tidak lagi sesuai dengan koridornya. Itulah kenapa seorang harus memperhatikan keberkahan yang ia dapatkan, bukan sekadar kuantitas dan nominal yang ia hasilkan dari pekerjaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala ghinahu baina 'ainaihi. Dan Allah jadikan orang yang orientasi kehidupannya ini akhirat, ia jadikan seluruh dunia ini hanyalah sarana untuk mencapai akhiratnya. Allah jadikan kekayaannya berada di depan matanya. Berapapun yang ia miliki, ia selalu merasa cukup. Ia tidak menuntut yang lain. Apa yang ia dapatkan, ia bersyukur kepada Allah. Apa yang belum ia dapatkan, ia serahkan semuanya kepada Allah. Di dalam keyakinannya, jika memang itu rezekinya, maka pasti akan sampai kepadanya sebelum nyawanya tercabut dari tubuhnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan orang seperti ini pasti akan datang kepadanya rezekinya. Sejauh manapun ia berlari, rezeki dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sangat disayangkan sebagian orang yang tidak pernah memahami agama mereka dan tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka menyangka mendapatkan fasilitas dunia itulah tujuan akhir, sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan hal-hal yang Allah larang. Seperti di antara mereka yang memang tidak sanggup untuk menopang gaya hidupnya, mereka pun melakukan pinjam online. Mereka pun melakukan pinjol hingga mereka terlilit hutang yang terus berlipat ganda, yang itu merupakan riba. Dan siapa saja yang
yang melakukan riba, maka dia telah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah perbuatan riba kalau kalian beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau kalian tidak mau berhenti dari riba, maka persiapkan alat perang kalian untuk berperang melawan Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang melawan Allah dan Rasulnya pasti akan kalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha fa in kana fihi shawab fa min Allah wa in kana fihi khata'un fa minni wa min asy-syaitan wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu inna rabbi kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyis salihin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidaklah Allah perintahkan kepada sesuatu, melainkan di balik sesuatu itu terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat kelak. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari sesuatu di dalam syariatnya, melainkan sesuatu yang dilarang itu akan merugikan dan membahayakan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Tidakkah kita perhatikan ketika Allah mengharamkan khamar, semua penelitian-penelitian yang ada di muka bumi ini menyebutkan secara sepakat bahwasanya khamar ini berbahaya bagi manusia, sehingga meninggalkannya itulah yang terbaik dan akan menjadi kemaslahatan bagi manusia. Ini hanyalah sampel dan contoh di dalam syariat Allah, dan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan merugikan manusia di dunianya, baik itu pada dirinya, pada tubuhnya, atau pada hartanya, atau pada interaksi sosialnya. Ini akan merusak tatanan kehidupannya. Sehingga kita perhatikan orang-orang yang mereka berinteraksi sesama mereka dengan hal-hal yang Allah haramkan, seperti mereka yang menggunakan riba, yang melakukan transaksi ribawiyah, baik itu dengan pinjol. Sangat menyedihkan hati ini ketika kita mendengarkan di Kediri satu keluarga terpaksa bunuh diri karena terlilit yang namanya pinjol ini. Kemudian tidak jauh dari tempat kita ini, masih di daerah Jabodetabek, ada seorang ibu menggantung dirinya, menggantung lehernya untuk menghabisi kehidupannya karena terlilit dengan pinjol. Apa sebenarnya yang kita kejar dari memenuhi lifestyle? Kita selalu mengejar kesenangan yang semu dan kita lupa kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sangat menyakitkan ketika kita mendengarkan ada di Bekasi seorang istri bersama anaknya dan juga teman anaknya menghabisi ayah mereka, menghabisi suami orang ini untuk bisa mendapatkan pinjol dengan atas nama sang ayah yang dibunuh ini. Nas'allahu salamul afiyah. Lihatlah ketika orang-orang keluar dari koridor syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun menjadi buas. Mereka tidak lagi memikirkan mana orang-orang yang patut dan seharusnya kita muliakan dan kita cintai, mana orang-orang yang harusnya kita lindungi dan kita jaga. Semuanya hilang hanya untuk memuaskan hawa nafsu syaitaniyah. Nasallahu salamul afiyah. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sesungguhnya manusia itu Allah jadikan kebutuhan mereka sangat ringan, kebutuhan mereka sangat minimalis, tapi gaya hidup mereka lah yang membinasakan dan memberatkan hidup mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan tentang kebahagiaan seorang yang sangat sederhana dengan perkara yang sangat minimalis, ia bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam dirinya. Karena kebahagiaan itu hakikatnya apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang ada di tangan, apalagi di dalam rekening seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa lahu qutu yaumih, faka'annama utiyad dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian ketika memasuki waktu pagi, matahari terbit dengan hari yang baru, kemudian ia melihat pada tubuhnya sehat, tidak ada satupun yang mengganjalnya,
asam urat sedang tidak kambuh, saraf kejepit sedang baik-baik saja, dan juga kolesterol sedang tidak tinggi. Ia merasakan tenang pada jasadnya, sehat pada tubuhnya. Kemudian ia pun merasa aman dan tenang. Ia tidak terpengaruhi oleh perang dagang yang dilakukan di luar sana. Ia aman di negerinya, tidak ada yang menginvasi negerinya. Dan dia masih memiliki makanan pokok untuk hari itu saja. Bukan besok atau 10 tahun lagi. Hari itu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia telah diberikan dunia beserta isinya. Kenapa demikian? Karena makanan hari itu sudah pasti akan ia makan. Adapun makanan besok, belum tentu ia masih hidup sampai besok sehingga ia bisa memakannya. Demikianlah hidup seorang muslim. Simple, gampang. Dia tidak pernah memberatkan dirinya pada apa yang tidak Allah bebankan pada dirinya. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah bagaimana dia memikirkan kehidupannya setelah kehidupan dunia ini, di alam barzakh, dan kehidupan yang sebenarnya dengan tahapan yang sangat panjang sejak manusia dibangkitkan hingga ia melangkahkan kakinya ke surga kelak. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Kita sebutkan satu hadis dengannya kita tutup khutbah kita ini. Suatu saat di akhirat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi'an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Akan didatangkan seorang yang paling enak hidupnya di dunia. Tidak ada lagi manusia yang lebih enak hidupnya di dunia dari orang tersebut. Hanya sayangnya dia tidak beriman dan tidak beramal saleh. Lalu setelah didatangkan di hadapan Allah, fayughmasu fin nari ghamsatan wahidah. Ia pun dicelupkan ke dalam api neraka dengan satu celupan saja. Lalu ia didatangkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal 'abdi, ya 'abdi, hal ra'aita na'iman?" Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Padahal tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah manusia yang paling enak hidupnya di dunia. Apa kata hamba tersebut? Qala ma ra'aitu na'iman qat. Aku tidak pernah merasakan kesenangan, tidak hari ini, tidak pula sebelumnya. Ternyata satu celupan di neraka membuatnya lupa dengan semua kenikmatan yang pernah ia rasakan. Wa yu'ta bi ab'asi ahli dunya wa huwa min ahli jannah. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan manusia yang paling susah dan paling sengsara hidupnya di dunia. Tapi dia senantiasa bersabar, mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah tetapkan dengannya. Dan dia tidak melampaui dari kebutuhannya. Ia tidak menghancurkan dirinya dengan gaya hidup dan lifestyle-nya. Ia beriman dan beramal saleh. Maka ia pun dicelupkan di dalam sungai di surga dengan satu celupan saja. Setelah diangkat, ia pun dihadapkan kepada Allah. Allah bertanya kepadanya, "Ya abdi, hal ra'aita bu'san qat?" Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesusahan, keletihan, kecapean sebelum ini? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Apa kata hamba ini? Ya Rabbi, ma itu bu'san qat. Ya Allah, emang aku pernah susah? Emang aku pernah merasakan kesedihan? Emang aku pernah miskin? Emang aku pernah sengsara? Ternyata satu celupan di surga membuatnya lupa dengan semua kesusahan dan kepenatan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan seorang tidak akan bisa sampai ke tingkat seperti ini kecuali ia benar-benar mempelajari apa itu Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah inilah yang akan membimbing seseorang di dalam meniti perjalanan kehidupannya yang sangat panjang ini. Adapun kita manusia, terlalu kecil otak kita ini untuk bisa mengambil kesimpulan tentang kehidupan dunia ini dari A sampai Z. Maka seorang yang cerdas, seorang yang menginginkan untuk dirinya kebaikan dan juga keluarganya, dia akan selalu berusaha untuk memiliki porsi dan waktu agar bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengambil nasihat yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari langkah kaki kita di muka bumi ini hingga kita bisa mengikuti syariatnya, mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjaga kita di atas istiqamah hingga ia mewafatkan kita di atas keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mendengarkan perkataan dan yang mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين
المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ووليا وظهيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأره على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.